Pak Ezra pernah berkhotbah dan mengutip Mazmur 51 ayat 7. Di dalam dosa aku dikandung ibuku, dan Pak Ezra mengatakan bahwa seseorang itu telah menjadi orang berdosa saat ia berada dalam rahim ibunya. Yang saya bingung adalah bagaimana seorang anak dalam rahim ibunya sudah dianggap orang berdosa, padahal dia belum berbuat dosa sama sekali. Bukankah seharusnya dia dianggap sebagai orang atau bayi yang suci tanpa dosa dan tanpa cacat celah? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Ya memang, kalau kita berpandangan pada agama lain, maka agama lain itu mengatakan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci. Ya, seperti kertas yang putih bersih. Nanti kapan dia mulai, ya dia mencuri baru dosa satu, dia maki baru dosa kedua, dia tipu dosa ketiga, dan sepanjang hidupnya dosanya menjadi banyak. Tapi itu berbeda dengan kekristenan. Nah, kekristenan ini membedakan dua hal. Yang pertama adalah sifat dosa, ya, original sin, dan yang kedua itu adalah perbuatan dosa, ya, dosa yang aktual. Nah, maka memang betul kalau dilihat dari sudut pandang perbuatan dosa, maka bayi di dalam kandungan ibu, ya dia belum bisa berbuat dosa. Ya, kalau dia lahir langsung mati atau belum lahir sudah mati, ya dia memang mati tanpa perbuatan dosa. Tapi kalau kita bicara soal sifat dosa, maka sebenarnya anak itu sudah berstatus orang berdosa dan dia punya sifat dosa sejak dari dia ada di dalam rahim ibu. Sifat dosa itulah yang nanti akhirnya mendorong untuk terjadinya perbuatan dosa. Coba saudara, kalau saudara lahir tahu bahasa Inggris? Kan enggak? Ya, tahu bahasa Jerman? Enggak. Kan perlu belajar kan, perlu kursus. Tapi begitu, apakah ada orang yang begitu lahir dikasih kursus berdosa? Kan enggak. Dikasih kursus untuk maki-maki, dikasih kursus untuk berbuat jahat. Tidak. Mereka otomatis akhirnya langsung condong kepada dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mengapa? Karena sifat dosa melekat dalam dirinya. Nah, kalau sifat dosa melekat di dalam dirinya, maka dia akhirnya itu mempunyai tabiat dosa dan berstatus orang berdosa. Makanya bayi dalam rahim ibu itu sudah statusnya orang berdosa. Nah, saya ambil contoh begini loh. Saudara tahu kan bahwa macan itu binatang buas. Waktu saudara lihat macan terkam kambing, ini macan binatang buas. Tapi bagaimana kalau macan tidak terkam kambing? Dia binatang buas atau tidak? Kalau macannya hanya tidur-tiduran saja, apakah dia binatang buas atau tidak? Dia tetap binatang buas biarpun tidak menerkam mangsanya. Maka buasnya macan itu tidak terletak pada perbuatan menerkam, tapi melekat pada sifat dirinya. Karena itulah maka biarpun macan tidak terkam kambing, dia binatang buas. Nah, begitu juga manusia, anak kecil dalam rahim ibunya, biarpun belum berbuat dosa, tapi dia sudah berstatus orang berdosa karena tabiat dosa atau sifat dosa itu ada di dalam dirinya. Nanti setelah bertumbuh, bertambah usia, baru dia mulai berbuat dosa. Itulah sebabnya di dalam kekristenan semua manusia, tidak peduli bayi sekalipun, adalah orang berdosa.